Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Sriwulandari, absen 13 kelas 12 IPS 1, akan menjelaskan konflik di benua Afrika, bagian konflik di Tunisia, mata pelajaran sejarah kelas 12. Beberapa negara di Afrika merupakan bekas koloni negara-negara Eropa. Pada saat menduduki negara-negara di Afrika, bangsa Eropa cenderung merendahkan etnik Negro yang merupakan penduduk asli di Afrika. Perlakuan bangsa Eropa ini menjadi salah satu pemicu konflik di Afrika. Selain itu, konflik di Afrika dilatar belakangi oleh kesadaran rakyat Afrika terkait buruknya pemerintahan di negara mereka, serta berbagai permasalahan sosial akibat ketidakmampuan pemerintah mengelola sumber daya alam di Afrika. Konflik di Tunisia. Konflik di Tunisia ini terjadi pada bulan Desember tahun 2010, yaitu terjadi gelombang demonstrasi rakyat Tunisia untuk menuntut mundurnya Presiden Tunisia, yaitu Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali. Gelombang demonstrasi rakyat Tunisia ini menjadi awal lahirnya fenomena Arab Spring. Apa itu Arab Spring? Fenomena Arab Spring adalah fenomena atau peristiwa di mana beberapa negara yang ada di Timur Tengah menuntut agar presidennya turun dari tahtanya. Bagaimana awal mula kejadian konflik di Tunisia ini? Awal mulanya adalah ada aksi bakar diri dari seorang pedagang buah yang bernama Mohamed Bouazizi pada tanggal 18 Desember tahun 2010 setelah dagangannya disita oleh polisi Tunisia. Jadi Mohamed Bouazizi ini, jika dilihat dari sejarahnya, dia adalah bukan seorang penjual buah biasa, tetapi lulusan universitas yang harus bekerja menjadi PKL di Tunisia. Jadi setiap hari dia harus memberi suap kepada polisi sebesar 10 dinar. Akan tetapi ia mengeluh tidak mampu setiap hari harus memberi sebanyak itu dan akhirnya menjual buahnya itu secara ilegal. Akibat perbuatannya tadi, aparat polisi ini marah dan melakukan penyitaan barang dagangannya. Kemudian Mohamed Bouazizi ini disiksa dan dihina oleh aparat kepolisian. Tentu aksi ini mendapatkan perhatian dari rakyat Tunisia. Jadi satu hari setelah aksi tersebut, tanggal 19 Desember 2010, ada aksi protes kepada pemerintah selama 2 bulan. Jadi antara tanggal 19 Desember 2010 sampai tanggal 27 Januari 2010 itu ada aksi protes yang dilakukan oleh semua golongan, yakni golongan miskin, golongan pengangguran, cendekiawan, golongan terpelajar, semua melakukan aksi protes ini. Nah, aksi protes yang dilakukan oleh semua golongan, mulai dari golongan miskin, pengangguran, cendekiawan, pejabat, dan lain sebagainya ini dinamakan Revolusi Melati. Jadi, mereka menjalar ke berbagai kota di Tunisia, dan aksi protes tersebut itu dikhususkan sekali untuk menuntut mundurnya Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali yang telah menjabat selama hampir 25 tahun. Jadi presiden ini itu menjabat selama 25 tahun. Mungkin di Timur Tengah itu presidennya itu sistemnya turun-temurun. Jadi rakyat menuntut untuk membuat kebijakan baru atau membuat sistem baru, yakni mencari pemerintah atau mencari pemimpin yang tidak dari kalangan turun-temurunan tersebut. Mungkin itu salah satu alasan mengapa rakyat Tunisia ingin sekali menjatuhkan Presiden Zine Al-Abidine ini. Namun ada beberapa alasan lagi, yakni di bawah kekuasaan Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali ini, kondisi sosial ekonomi di Tunisia itu tidak berkembang dengan baik. Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali terjadi berbagai pelanggaran dan permasalahan sosial. Adapun pelanggaran dan permasalahan pada masa pemerintahan Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali adalah: yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia seperti adanya kekerasan fisik. Kemudian, kedua, pembungkaman media pers dan kebebasan berpendapat. Yang ketiga, angka pengangguran dan kemiskinan tinggi. Keempat, aktivitas politik rakyat sipil dibatasi. Dan yang terakhir, korupsi, kolusi, dan nepotisme merebak di berbagai jenjang pemerintahan. Selain permasalahan itu juga ada beberapa kebijakan Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali ini terhadap masyarakat Tunisia yang beragama Islam. Kebijakannya ini dinilai sangat
kontra terhadap masyarakat Islam di Tunisia. Adapun beberapa kebijakannya itu yakni yang pertama, melarang perempuan muslim mengenakan jilbab saat bekerja di kantor dan dalam foto kartu tanda penduduk. Kemudian yang kedua, melarang laki-laki muslim berjenggot saat foto kartu tanda penduduk. Dan yang terakhir, melarang masjid mengumandangkan azan. Jadi berbagai kebijakan ini yang mengangkat kebebasan masyarakat Tunisia menjadi alasan rakyat Tunisia melakukan aksi protes untuk menggulingkan kekuasaan Presiden Zine bin Ali. Jadi setelah melihat beberapa permasalahan dan beberapa kebijakan yang kontra terhadap Presiden Zine Al-Abidin bin Ali ini, akhirnya pada tanggal 14 Januari 2011 Presiden Zine Al-Abidin bin Ali ini berhasil dipaksa mundur dari jabatannya. Ada dua alasan kenapa presiden ini berhasil dipukul mundur. Jadi yang pertama adalah gerakan massa di Tunisia yang semakin besar. Jadi seluruh golongan ikut, mulai dari golongan miskin, pedagang, terpelajar, pejabat sekalipun itu ikut turun ke jalan untuk menyuarakan pendapatnya, untuk menyuarakan keinginan mereka agar Presiden Zine Al-Abidin bin Ali ini turun dari kekuasaannya. Nah, akibat terdesak massa ini, kemudian presiden ini itu mengasingkan diri ke luar negeri. Jadi dia berpikir tidak mungkin bertahan di situ. Dia berpikir kalau dia bertahan itu tidak mungkin bisa selamat. Dan kalaupun dia bertahan, dia akan dihadapkan ke pengadilan dan atau dia akan mempertanggungjawabkan semua permasalahan, menanggungjawabkan semua kesalahannya itu, dan akan menanggapi semua amukan rakyat. Jadi dia mengasingkan diri ke luar negeri untuk menyelamatkan dia dan keluarganya. Dan kemudian alasan yang kedua yaitu tidak adanya dukungan dari Amerika Serikat dan sekutu. Jadi negara Prancis, negara sekutu, negara Amerika itu mereka yang semulanya dekat dengan Tunisia ini malah tidak ada di saat Tunisia atau di saat Presiden Zine Al-Abidin bin Ali ini membutuhkan pertolongan. Jadi sempat Presiden Zine Al-Abidin bin Ali ini mau mengasingkan diri ke Perancis, namun dari Perancis sana Presiden tidak diterima karena dari Perancis juga tidak mendukung sifat otoriter atau kekuasaan otoriter dari si presiden tersebut. Sama dari Amerika Serikat juga tidak memberikan suaka politiknya kepada Tunisia, kepada Presiden Zine Al-Abidin bin Ali ini. Pada waktu itu Amerika Serikat dipimpin oleh Barack Obama. Jadi Barack Obama ini juga menentang otoritas yang diterapkan Presiden Zine Al-Abidin bin Ali ini kepada rakyat Tunisia. Jadi dia menghentikan suplai minyak ke sana dan tidak menerima presiden untuk ke Amerika Serikat. Jadi Presiden Zine Al-Abidin bin Ali ini hijrahnya itu ke daerah Saudi Arabia. Nah, setelah mundurnya Presiden Zine Al-Abidin bin Ali ini, kemudian terjadi kekosongan kekuasaan pada waktu itu. Kemudian masyarakat Tunisia ini membentuk sebuah majelis yang bernama Majelis Nasional. Jadi Majelis Nasional ini adalah lembaga nasional baru dengan menunjuk Moncef Marzouki menjadi presiden Tunisia sementara pada waktu itu sebelum adanya pemilu. Kemudian pada awal tahun 2014 Majelis Nasional ini baru membentuk pemerintahan republik sebagai bentuk upaya demokratisasi. Salah satu bentuk upaya demokratisasinya ditunjukkan dengan terselenggaranya pemilu presiden pertama yang bebas di Tunisia pada bulan Desember tahun 2014. Nah, pemilu ini dimenangkan oleh Beji Caid Essebsi yang mengalahkan si presiden sementara tadi yaitu Moncef Marzouki. Nah, jadi dampak dari konflik Tunisia ini adalah negara Tunisia ini menjadi negara demokrasi yang memilih pemimpinnya itu berdasarkan pemilu. Nah,
tindakan atau aksi yang bermula dari Muhammad Bouazizi ini menginspirasi lahirnya Arab Spring dan menumbangkan pemimpin diktator di kawasan Arab. Jadi nama Muhammad Bouazizi akan selalu dikenang oleh rakyat Tunisia karena ia telah menjadi bagian dari sejarah Tunisia. Jadi terbayar akibat aksi bakar dirinya tadi dengan perubahan sistem yang ada di Tunisia menjadi lebih baik lagi. Nah, jadi itulah cerita konflik di Tunisia ini. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.